Wa minaz zina ba'dut tuyur wal asma. Kemudian juga termasuk juga berlaku kepada apa? Burung dan juga ikan. Fayajuzu iktinauha wa bai'uha. Boleh memperjualbelikan apa? Burung dan juga ikan, madama zalika fi hududis syar'i. Asalkan di sana ada batasan-batasan secara Islami. Jadi boleh memperjualbelikan apa namanya? binatang atau hewan-hewan yang memang digunakan untuk sebagai perhiasan sebagaimana burung dan ikan, itu boleh asalkan dengan berbagai macam syarat. Yang pertama syaratnya adalah alla yaqsuda biha at-tafakhur wal khuyala. Jadi boleh memelihara burung, ikan dan yang lain-lainnya, itu boleh asalkan tidak ada tujuan tafakhur, menyombongkan diri, wal khuyala, ya, sombong. Kama huwa da'abul mutrifin, sebagaimana kebiasaan orang-orang yang suka menyombongkan diri. Jadi gak ada masalah kalian memelihara burung, memelihara ikan, memelihara binatang-binatang yang lain yang digunakan sebagai hiburan, yang digunakan sebagai perhiasan, itu boleh. Yang pertama syaratnya tidak dengan tujuan sombong, untuk menyombongkan diri. Wal amal binniyah, dan semuanya semua perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Jadi yang pertama boleh asalkan tidak untuk sombong-sombongan. Tapi kadang yang terjadi itu ada orang yang memelihara burung seperti itu, kadang dilombakan, ya, kemudian digunakan untuk apa? Mencari duit. Nah, ini yang menjadi masalah. Itu yang tidak diperkenankan. Yang kedua apa tujuannya? Allah yalhad tamatu biha awil insyighal. Yang kedua syaratnya jangan sampai memelihara binatang tapi malah melupakan tugas-tugas yang wajib. Ya, melupakan sesuatu yang harus dikerjakan malah dilupakan. Tapi dia malah fokus kepada binatang tersebut. Ini yang enggak boleh. Allah yala atamatu biya wa abil insyighal bi riayatiha wa istismariha al wajibin minal wajibat. Seperti misalnya dia saking cintanya dengan burung yang dia rawat di rumahnya itu, dia melupakan kewajiban terhadap istrinya, kewajiban kepada anak-anaknya, kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking cinta. Karena kadang ada orang seperti itu. Jadi burung itu sampai harganya sampai puluhan ratusan juta misalnya. Kemudian dia itu sampai dirawat sedemikian rupa sampai kebutuhan yang harusnya untuk rumah tangga malah digunakan untuk burung ataupun hewan yang lain tersebut. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Jadi jangan sampai memelihara binatang sampai dia melupakan kewajiban yang pokok kepada Allah dan kewajiban yang pokok kepada orang yang wajib untuk diurusnya. Ini yang nggak boleh. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga apa? Allah yahmala fi riayatiha bitaksir fi tawliyatiha masalah. Yang ketiga harus diperhatikan, tidak boleh ketika memelihara binatang atau hewan itu dibatasi makanannya. Jadi tidak dicukupi. Yang seharusnya dia jatahnya itu misalnya satu hari itu dia misalkan makannya itu porsinya 2 kotak kecil misalnya, tapi dikasih cuma 1. Nah, ini enggak boleh seperti itu karena ini menyakiti. Allah yahmala fi riayatiha bitaksir. Jadi enggak boleh membatasi makanan yang seharusnya didapat dia, layaknya dia mendapatkan 2 tapi cuma dikasih 1, itu enggak boleh. Fal hadis ma'rufun fi ta'dzibillahi lil mar'ah allati habasat al-qittah duna an tat'ama au tasqiha. Karena ada hadis yang kita semuanya tahu bahwasanya ada hadis yang mengatakan ada seorang perempuan yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia Dia mengurung kucing dikurung, kemudian tidak diberi makan, tidak diberi minum. Maka sebab inilah si perempuan tadi akhirnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya larangan bagi seseorang yang merawat binatang atau hewan yang digunakan untuk tadi tujuannya untuk perhiasan, untuk hiburan, tapi tidak dicukupi makannya, tidak dicukupi kebutuhannya, maka ini bisa menyebabkan dirinya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hadis ini
sudah banyak tersebar di mana-mana, dan ini memang yang terjadi seperti itu. Karena dalam peristiwa Isra Mi'raj itu di antara salah satu yang dilihat Rasulullah adalah ada perempuan yang tadi ini seperti ini. Dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka karena apa? Karena dia tidak memberikan makan dan minum kepada kucing yang dikurungnya di dalam rumahnya dia. Nah ini. Jadi ada 3 persyaratan yang harus diperhatikan ketika kita memelihara burung atau memelihara binatang-binatang yang lain yang kita jadikan sebagai hiburan kita di rumah. Yang pertama, tujuannya tidak karena sombong. Yang kedua, jangan sampai melupakan kewajiban kita kepada Allah dan kewajiban kita kepada yang seharusnya kita urus. Yang ketiga, tidak boleh membatasi makanan minuman yang seharusnya didapatkan. Nah, asalkan 3 ini semua terpenuhi, maka diperbolehkan kita untuk yang menjadikan burung ataupun binatang-binatang yang lain, ikan dan yang lainnya, kita gunakan sebagai hiburan, sebagai perhiasan yang ada di rumah kita. Itu boleh, asalkan menjaga 3 persyaratan tadi. Ya. Wa hadza qad